Kita ngobrolnya seputaran lidah, Oke, seputaran single baru ya yang baru keluarin ya. oke, siap. Mm-mm. Terus ya planning-planning ke depan lah. Oke, Oke, sebentar kita mulai ya. oke. Ini karena terbiasa kita ngobrol ini. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, Ratna. Waalaikumsalam. Selamat. Di sini udah mau menjelang sore. Oh iya, ngomong-ngomong Kalimantan di kota mananya sih? Aku di Kota Baru. Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ya. Mhm. Pertama ngucapin selamat dan sukses dulu deh untuk single Impianku ya. Ya, alhamdulillah. Makasih, Kak. Berapa hari yang lalu itu rilisnya? Kayaknya udah hampir 10 hari ya. Ya, 10 hari. Udah kelihatan grafiknya? Alhamdulillah udah lumayan. Harus optimis ya. Alhamdulillah udah lumayan. Benar-benar. Sebelum ngobrolin single, pengen tahu dulu awal masuk ke dunia dangdut atau khusus dangdut aja kapan? Kalau dangdut sebenarnya tuh dari SMA baru. Karena kalau dari kecil tuh kelas 2 SD, aku diajarinnya lagu kosidah, malah lagu Arab, solawat-solawat gitu, Kak. Kayak nasyid-nasyid gitu ya? Ya, kayak pokoknya kayak sejenis nasyid. Oh, oke. Terus. Almarhum kakekku itu Aha. dulu kan ada tuh yang namanya album VCD Cinta Rasul yang Oke. Abi Hadat Alwi sama Kak Sulis. Aha. Oh iya. Nah itu jadi aku dari kecil dari TK tuh didengerin itu terus dari volume 1 sampai volume yang terakhir, dan akhirnya kelas 2 SD aku memberanikan diri untuk ikut-ikut lomba kayak antar desa gitu-gitu. Tapi dulu tuh belum langsung lomba nyanyi, Kak. Dulu tuh lomba ngaji di masjid-masjid gitu loh. Terus belajar terus, akhirnya jadi vokalis kasidah, vokalis rebana, anak kemajuan. Oke. Ya, terus sampai kelas 6 SD, terus berlanjut ke MTS, SMP, lalu ke SMA. Nah, di SMA itu pas aku kelas 1, di situ aku udah mulai belajar lagu dangdut. Awalnya tuh aku belajar pop dulu, karena kan pop tuh basic ya. Kayak apa ya, kayak nada-nadanya tuh insya Allah cepat mudah dipahami gitu, nggak kayak dangdut kan. Kalau dangdut tuh kayak ada cengkok gitu-gitu kan Ya. ya. Nah kalau pop ini didengerin terus tiba-tiba lagu dangdut diajarin juga, coba dong dangdut kata orang rumah kan, kata orang tua aku sama almarhum kakek dan nenek. Aku tuh nyanyi dangdut masih ke bawah-bawah sama nada Arabnya Kasidahnya, gitu. cengkok-cengkok Iya, Arabiannya. Oke. iya, yang suka komen tuh mama aku, katanya ih masih ke bawah katanya lagu apa, nada-nada Arabnya. Oh iya, aku bilang aku dengerin kan, aku kan suka ngerekam, terus aku dengerin gitu loh, dan ternyata emang iya gitu. Aha. Jadi setelah lulus SMA aku belajar terus, dan belajarnya tuh otodidak, dan VCD kan dulu ada VCD kan, dulu kan nggak punya YouTube, nggak ngerti itu, HPU kan masih HP odong-odong. Oke. Odong-odong. Ada gitu HP Ya, odong-odong. Terus. terus apa namanya, belajar otodidak dari lagu-lagunya Bunda Rita, Umi Elvi. Terus yang bikin terpacu banget buat ikut-ikut audisi itu karena orang tua juga ngedukung gitu kan. Sebenarnya dari audisi Dangdut Akademi 1 waktu ada Dede Lesti itu, Ya. aku tuh udah kayak dikasih tahu sama teman-teman, ikut dong katanya audisi, coba aja siapa tahu katanya. Aku tuh belum berani, masih
nggak pede, insecure dan lain-lain gitu Kak. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah aku melihat bagaimana Dede Lesti berjuang dan sekarang dia alhamdulillah jadi orang yang dikenal bahkan seluruh Aha, Indonesia gitu kan. aha. Jadi termotivasi banget pas ada Lida 2018. Nah, di situ kan yang sekarang dulu kan aku ngefans banget sama Selfie. Sekarang Ya, aku udah jadi sahabatnya alhamdulillah. Di situ waktu dia ada karena oke. kan aku ngelihat almarhum bapaknya tuh kayak ngelihat bapakku, ngelihat mamanya kayak mama aku gitu. Terus dia punya adik dua, aku juga punya adik dua. Pas dia nyanyi, suaranya itu kan serak. Setiap dia nyanyi tuh aku yang takut karena aku juga punya suara yang sama kayak dia gitu loh. Aduh dia nyampe nggak ya? Dia nyampe nggak ya? Ternyata nyampe. Di situ tuh langsung terpacu lagi semua muanya dan sebenarnya bukan langsung ke Lida sih Kak, aku ikut audisinya waktu itu di kompetisi TV lain gitu kan. Oke. Di 2018 belum rezeki sampai tahap juri artis aja. Terus di 2019 aku nggak ikut karena waktu itu aku benar-benar off nyanyi dan lain sebagainya. Aku off nyanyi karena kan aku nyanyi dari panggung ke panggung gitu kan. Oke. Setahun itu aku sempat off karena apa ya kemarin pokoknya off dulu lah gitu. 2020 aku bangkit lagi, Aha. ada audisi di TV sebelah itu lagi yang sama dan aku ikut lagi dan belum lolos lagi di bulan November kalau nggak salah, Oktober November Desember gitu kan Kak. Mhm. Ada audisi Lida tuh, Lida 2020 dan waktu itu aku dapat audisi spesialan Oke. undangan gitu kan dari temenku yang mewakili Lida sebelumnya gitu kan dari Kalimantan Aha. Selatan. Ya udah aku ikut dan ikut tuh aku benar-benar nabung dari panggung ke panggung, aku nyimpen uang gitu kan Kak, karena niatnya waktu itu benar-benar kayak audisi kali ini aku mau ngajak kedua orang tua aku, adik-adik aku, keluarga aku buat Oh. nyaksiin perjuangan aku gitu Kak, karena Ya, 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 ya. sebelum-sebelumnya itu aku benar-benar sendiri, benar-benar kayak takut gitu, nanti aja pas udah lolos gitu, Oke. pas di 2020 dan ternyata Allah belum ngasih rezeki juga, masih gagal juga gitu. Aha. Dan, Kita mundur dikit ceritanya. Tadi katanya ikut grup Kasidahan. Itu grup di ya, luar sekolah atau grup sekolahan? aku tuh dari SMP grup sekolah, SMA lanjut lagi grup sekolah, setelah lulus SMA masuk ke dalam grup yang dimana remaja-remaja putri di kabupaten aku itu dikumpulkan jadi satu untuk mewakili daerahnya ke ajang musabaqah tilawatul Quran. Berarti grupnya dari daerah bukan sekolahan. Ada yang kalau dari sekolahan aku perwakilannya cuma aku itu tuh kayak diseleksi gitu Kak, terus Ah, oke. digabung jadi 11 orang dan alhamdulillah waktu itu aku posisinya vokalis, Oke. teman-temanku ada yang megang tamborin gitu. Terus nggak sempat rekaman waktu masih Kasidahan? Belum belum sempat karena waktu itu benar-benar masih apa ya, masih ya Allah takut gitu. Waktu itu pernah ada yang mau ngajak rekaman tapi akunya masih anak kecil kan Kak, waktu Masih usia masih sekolah. ya masih usia sekolah tuh belum ngerti apa-apa juga, belum tahu rekaman itu gimana, studio rekaman itu seperti apa gitu kan. Dan lucunya itu di saat aku insecure dan nggak tahu apa-apa itu, tapi aku malah punya semangat buat belajar terus gitu loh Kak. Kayak bukan hanya lagu kasida, lagu dangdut, lagu pop, semua genre aku mau belajar walaupun masih dulu tuh kayak fales, terus nadanya kemana, musiknya kemana gitu. Nah, kita lanjut ngobrol ini Lida. Dari Mm-mm. pendaftaran hingga audisi dan ke final, cerita dong gimana nya? Nah, di audisi Lida 2021 aku cerita sedikit dulu ya Kak. Waktu audisi itu sebenarnya aku udah bukan nggak mau ya, bukan patah semangat juga bukan. Tapi kayak ya udahlah gitu. Tapi mamaku terus bilang katanya ikut aja terus nak, mumpung umur kamu masih sempat katanya, masih bisa katanya kan. Aku bilang nggak usah deh ma gitu kan. Ternyata waktu itu kan aku ada acara juga tuh di provinsi, launching lagu daerah sama Aha. dinas pariwisata. Tiba-tiba kayak subuh-subuh baru nyampe hotel aku langsung kayak coba bikin aja kali ya gitu, iseng-iseng Kak, awalnya iseng-iseng Aha. malah Aha. nggak yang diniatin banget, malah jadinya
Aku audisi subuh-subuh belum mandi, jujur ya, aku belum mandi. Baru nyampe hotel, aku pinjam HP teman aku karena waktu itu posisinya HP aku rusak. Aku juga pakai HP mama, HP ku bener-bener rusak waktu itu, nggak bisa nyala. Jadi aku pakai HP dia, audisi, tiba-tiba malah yang nggak aku niatin sama sekali, yang kayak buat iseng-isengan aja malah lolos. Ya Allah, itu bener-bener kayak Masya Allah banget ya, nggak nyangka banget gitu loh. Berarti Tiba-tiba pas nggak mandi pun ada berkahnya berarti ya? Iya bener, subuh-subuh Kak, bayangin jam 5 subuh, abis sholat subuh tuh. Posisinya abis sholat subuh. Terus ikut audisi, suara aku tuh kan emang notabene serak, dan kemarin itu emang aku juga lagi flu kayak sekarang kan, jadi suara aku tambah serak. Aduh, aku bilang lagunya lagu Rara lagi, Rara kan suaranya tinggi banget ya. Ya udah, coba aja lah, bismillah. Terus gue udah di les, coba bismillah. Tiba-tiba setelah aku selesai dari acara di provinsi itu, pulang ke rumah, 1 minggu rasanya setelah audisi itu, ditelepon. Katanya kamu lolos dari kru Indosiar. Aku tuh nangis, mamaku bingung. Kamu lolos apa? Kata mama. Aku ikut LIDA. Kamu ikut LIDA? Kata mama. Sering berjalannya waktu, tiba-tiba sampai ke Jakarta, juri artis, dan itu aku nggak nyangka banget, langsung dapat selempang Kak. Dari Teh Nita Thalia, King Nasar, dan juga Aeja. Aku tuh inget banget momennya. Berikan aku hatimu, berikan aku cintamu, jangan biarkan aku tersesat dalam kerinduan. Aku tuh langsung flashback ke belakang, ya Allah, aku bilang. Dari segala macam perjuangan aku di 2018 sampai sekarang, Allah ngasih jalan yang di sekarang gitu loh, dan langsung dikasih selempang, itu apresiasi yang sangat luar biasa, dan aku nggak pernah menyangka sampai sekarang Kak. Dan itu seleksinya online ya? Berarti kirim video? Iya, sama kayak gini juga audisinya. Audisi terakhir kan ada video booth tuh. Video booth itu kan udah tahap akhir menuju juri artis. Nah, jadi kayak gini juga Zoom. Jadi waktu itu aku ingat banget, aku tuh dites 10 lagu. Ya Allah, 10 lagu dong Kak. Dari lagu slow, medium, upbeat, lagu rock, sampai berbagai genre. Alhamdulillah, untung ya, mungkin aku bilang, oh ini kayaknya dites-tes nih. Untung aku tahu lagunya Kak. Coba nggak tahu, aku udah nggak tahu kayak gimana. Nah, waktu di video kan lagu Rara, lagunya mana? Lagunya yang Ditikam Asmara, yang waktu dia habis juara 2 The Star. Terus akhirnya dipanggil ke Jakarta. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya? Nah, pas dipanggil ke Jakarta, alhamdulillah lolos. Terus kan dipulangkan dulu, karena kan masih ada tahap audisi di provinsi-provinsi lain gitu. Setelah 34 provinsi selesai, baru dipanggil perwakilan. Kan dari setiap provinsi itu ada 2 perwakilan, kecuali yang juara 1 sama juara 2. Kemarin Aceh sama Sulawesi Selatan, jadi ada 3 perwakilan kalau nggak salah. Bukan, 2020 itu Jawa Barat sama juara 2-nya Maluku. Jadi Jawa Barat tuh ada 3 orang, Maluku ada 3 orang, sisanya 2 orang. Jadi kan Ratna 2 orang, sama teman Ratna namanya Rita. Tapi Ratna yang dipilih buat mewakili konser Bhinneka Tunggal Ika, itu konser perkenalan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jadi Ratna mewakili Kalimantan Selatan waktu itu. Promo wisata masing-masing provinsi lah. Iya, perwakilan dari setiap masing-masing provinsi kan ada 34. Jadi programnya satu-satu gitu. Waktu bikin video yang online seleksi tadi, sempat belajar lagu tersebut atau ada yang ngajarin atau belajar sendiri atau gimana? Lagunya Rara tadi. Jadi sempat. Iya, jadi kebetulan Ratna itu kalau kayak ada kompetisi di TV, apalagi di Indosiar, entah itu dangdut atau pop, Ratna tuh suka nonton. Suka gitu loh, karena kayak insya Allah aku bilang kalau misalnya ada rezeki, Ratna bisa ada di situ juga gitu. Soalnya mamaku sering banget bilang, kapan ya, kata mama, kamu juga ada di situ, kata mama nonton kamu, katanya. Aku selalu ingat kata mamaku yang itu. Dan pada saat Rara tampil, terus dia juara 2, dikasih lagu kemenangan sama Kak Dibal, judulnya Ditikam Asmara. Nah, setelah lagu itu rilis, aku langsung belajar Kak. Kebetulan pada saat audisi LIDA 2021, lagu Ditikam Asmara itu ada sebagai lagu wajibnya, dan sedikit banyak udah tahu gitu loh nadanya, alhamdulillah.
Nggak, maksudnya gini, waktu lagu yang Rara tadi kan akhirnya di Mm. videoin buat audisi, buat daftar. Ada yang ngajarin nggak? Atau belajar sendiri? Banyak bertanya juga sih sama senior-senior yang ada di sini kayak, Kak tahu lagu ini enggak? Ini gimana ya cengkoknya gitu. Aku suka belajar ke orang-orang juga. Ah. Oke, nah sekarang cerita ada karantina kan? Ada, Dan itu zaman ada banget. pandemi studio juga nggak boleh ada penonton. Cerita Sedihnya gitu gimana? Kak, kayak sedihnya itu gitu kayak di tahun-tahun sebelumnya kan, apalagi tuh pada saat grand final. Grand final itu kan momen yang paling bersejarah dalam hidup ya. Otomatis kan kita pengennya didampingi sama orang-orang terdekat kita, Ya, khususnya orang tua, saudara, keluarga. Ya minimal ada penonton lah gitu kan di studio, oke, kita tuh pengen. Karena kan penonton itu adalah pemicu semangat buat kita untuk bertanding gitu loh. Riuhan benar-benar. suara mereka, ketahuan mereka. Tapi sayangnya pada saat itu kan kami audisinya, kompetisinya pada saat pandemi lagi tinggi-tinggi banget. Bahkan pada saat itu baru mau dimulai kompetisi top 70, Ya. teman-temanku udah banyak yang kena COVID. Oke. Makanya pada saat itu kan bertahap, tapi Rata juga pernah mikir tuh, kayak sempat insecure juga karena kan 70 orang itu Kak, semuanya suaranya bagus-bagus. Aku akuin Ada Iqbal di semuanya situ kan? bagus-bagus. Iya, ada Iqbal. Nah, kebetulan sama Iqbal itu aku emang udah apa ya, deket banget. Dari audisi itu kita emang yang didewasakan ya, dia kan ya apa ya, dipanggil papa. Kalau kebetulan dipanggil Umi, aku nggak tahu juga sama anak-anak tuh, nggak ngerti kita dipanggil gitu. Oke. Ya udah, ya kita didewasakan karena kan waktu itu juga dia dokter. Aku juga di situ mungkin posisinya yang suka ngomong anak-anak gitu loh, kayak yang ini aku suka negur hai hai gitu, kayak suka teman gitu loh Kak. Sama juga kayak Iqbal kan. Nah jadi pada saat pandemi, konser top 70 sampai akhirnya ke grand final tuh aku sempet mikir kayak, kayaknya Kalimantan Selatan nggak bakal bisa berlanjut karena kan di sebelum-sebelumnya itu teman-temanku cuman sampai 10 besar gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai ke sini pun ini udah mimpiku sejak dulu gitu loh. Di top 70 pun kalau misalkan aku harus keluar gitu loh, aku tuh punya pengalaman yang bakal bisa aku ceritain ke orang-orang dan teman-teman aku gitu. Aku bilang gitu Ya, kan cerita Kak. juga di sini. Oke. Terus. Dan ternyata aku masih rezeki, dan ternyata bukan cuma di kabupatenku, provinsiku yang mendukung, seluruh Indonesia bahkan luar negeri ikut vote Ratna, SMS Ratna, sampai akhirnya Ratna berada di grand final. Konser kemenangan itu tuh benar-benar di luar ekspektasi Ratna banget, karena Ratna tuh mikir kayak, oh paling kayak top 70, top 42, bahkan top 4 kemarin kan ada aku, Faisal, Suli, sama Iqbal. Ya. Nah SMS-ku tuh paling rendah, sampai keluarga-keluarga aku kayak pendukung-pendukung aku udah ngechat kayak, nah katanya, apalagi mamaku, nggak apa-apa katanya, kalau misalkan keluar di top 4 ini sudah luar biasa, udah hebat katanya, kamu ngalahin orang-orang yang mau ada di posisi kamu, kata mereka kan. Iya, aku bilang, aku juga kayak tampil di top 4 tuh Kak, kayak ya udah gitu loh, kayak nyanyi, menghibur, bukan kompetisi, supaya hati kita tuh juga tenang, senang. Kalau memang ini udah akhir gitu, akhir dari perjalanan di kompetisi ini, kita juga nggak sedih gitu. Nggak, waktu kan ada karantina kan? Iya. Di situ pasti ada latihan vokal, latihan koreo dan lain-lain. Benar. Seperti apa sih? Dari pagi itu kita udah didisiplinkan untuk terbiasa bangun pagi. Bangun pagi kita mandi, terus kita ada latihan, jadwal latihan olah vokal, latihan olah tubuh, dance, terus kita juga ada latihan kayak apa ya? Waktu itu kita diberi waktu dan ruang untuk apa ya, mengenal diri sendiri sama Bunda Romi waktu itu. Di top berapa pokoknya kita dibagi jadi 2 kloter. Terus selain latihan vokal, latihan dance, olah tubuh dan lain-lain, kita juga itu dikasih kayak apa ya namanya, kayak cooling down. Kita tuh kayak mengenal diri kita sendiri, kita tuh maunya apa di kompetisi ini, kita tujuannya mau apa gitu Kak. Gitu. Kayak motivasi benar-benar luar biasa gitu-gitulah, semangat lah. Ya, benar-benar luar biasa sih.
waktu kompetisi kemarin. Oke. Tapi itu kan juga di masa pandemi, artinya jarak dibatasin banget kan? Jarak masing-masing. Banget. Gimana dong? Nyaman nggak dengan keadaan itu? Kesulitan nggak? Kalau aku kan anaknya waktu di kampung juga emang jarang keluar rumah ya Kak, kecuali kayak ditawarin sama mama sama bapak, mau jalan nggak? Jadi pada saat pandemi itu kompetisi yang kita harus karantina, jarang boleh keluar kecuali ada latihan atau ada briefing, kan setiap pagi ada briefing tuh. Ada briefing, terus kita dipanggil makan, buat itu pun kalau makan kita harus makan di kamar masing-masing. Bayangin Kak, gimana kita udah harus kompetisi, ngapalin lagu, ngapalin koreo, terus kitanya juga nggak bisa berbaur secara bebas sama teman-teman yang lain. Jadi kita video call, lucu banget. Yang lucunya itu kita video call. Online juga akhirnya. Iya, saking pengennya kita tuh bersapa-sapa kayak, kamu udah makan belum? Kita makan yuk, video call Kak. Bayangin video call. Padahal satu lokasi. Sebelah-sebelahan. Oke. Dan saya dengar juga, saya pernah ngobrol sama Iqbal sebelum ini, katanya malah di seleksi di panggung tidak ada penonton. Tidak ada sama sekali Kak. Jadi kursi penonton, kursi audiens itu ditutup sama kain hitam. Ya, layar hitam, oke. Ya, jadi yang nonton kita itu orang-orang Indosiar kayak juri, kru, the band, sama kakak-kakak make up di belakang, sama wardrobe. Jadi mereka yang nontonin kita. Hingga spiritnya nggak dapet kayak adrenalinnya nggak pacu juga. Kita malah kayak buat membangkitkan semangat kita tuh, kayak kita masing-masing peserta itu, kita kemarin itu kayak bukan kompetisi Kak, malah kayak setiap siapa yang mau tampil, kita tuh benar-benar ngerangkul kayak semangat ya, semangat ya, semangat ya. Jadi pada saat salah satunya tereliminasi, kan nggak boleh tuh nangis di panggung supaya nggak gimana-gimana. Jadi pas di asrama kita pelukan, kita ngasih kayak salam perpisahan, kamu jangan lupain kita ya, kita terus temenan sampai kapanpun gitu Kak. Saking eratnya tuh persaudaraannya, karena kita tuh tergolong lama ya kemarin juga kompetisinya, karena 2 bulan sempat break kan gara-gara pesertanya kena COVID. Belum lagi vaksin juga berulang kali ya. Iya. Itu tersisa juga pasti itu. Ini dipikirin, kesehatan dipikirin, materi-materi lagu dipikirkan juga. Ya. Berarti waktu nyanyi dengan Titi itu depannya layar hitam. Dewi. Audiens itu kan hitam tuh, jadi seakan-akan banyak penonton lah ya. Di belakang itu cuman ada kamera-kamera yang berjejer. Oke. Ya, sama Mami Titi itu, nah itu tuh saat-saat yang sangat luar biasa karena aku duet sama Diva Pop Indonesia. Ya. Jujur Kak, waktu JR aja aku gemeter loh. Aku bilang, aku bisa nggak ya? Gemeter mau salamannya sama beliau. Emang beda ya kalau kita salaman sama Diva. Beda banget Kak, beda banget vibes-nya. Apalagi kita pas duet tuh kayak merasa bangga karena kita bisa bersebelahan, bahkan kita bisa nyanyi bareng dan dikasih ilmu yang luar biasa pada saat mau tampil. Itu benar-benar momen yang paling nggak bisa aku lupain juga. Itu JR-nya lama nggak dengan Titi untuk Sang Dewi tadi? Karena kan beliau itu orang-orang yang sibuk ya, dan waktu JR-nya terbatas. Jadi bagaimana cara kami memaksimalkan waktu JR yang terbatas itu, dan alhamdulillah pas tampil sesuai dengan JR. Sangat lega. Oke. Berarti kan itu kan tidak dadakan tuh untuk tampil sama Titi. Berapa hari sebelumnya Indosiar kasih tahu?